Selama berabad-abad, penelitian ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran telah mengejutkan banyak peneliti dan akademisi dunia. Banyak ahli terperangah saat menemukan bahwa teori Big Bang, pergerakan matahari mengelilingi galaksi, hingga lonjakan gelombang otak saat gerhana, ternyata sudah tertulis presisi 1400 tahun lalu di tengah gersangnya Gurun Arabia. Apakah ini kebetulan terliar dalam sejarah, atau bukti bahwa sains modern sebenarnya cuma sedang mengejar petunjuk masa lalu? Penelitian kosmologi abad ke-20 membuktikan alam semesta bermula dari gumpalan gas pekat dan terus mengembang. Al-Quran secara spesifik mencatatnya dengan istilah dukhon, gumpalan asap, serta menegaskan langit dan bumi yang dahulunya satu kesatuan. Dulu manusia mengira matahari diam. Hari ini sains membuktikan matahari bergerak 230 km per detik mengelilingi galaksi Bima Sakti. Namun penelitian teks kuno ini memperlihatkan pernyataan jauh lebih awal bahwa matahari dan bulan berenang pada garis edarnya. Bahkan riset neuroscience hari ini membuktikan gerhana memicu lonjakan rasa kagum mendalam di otak manusia, sebuah respons psikologis yang telah diabadikan ratusan tahun sebelum instrumen medis diciptakan. Disinilah perdebatan panas antar peneliti bermula. Bagi kelompok rasionalis atau skeptis, hasil penelitian ini hanyalah bahasa puitis kuno yang secara kebetulan dicocok-cocokkan dengan teori fisika hari ini. Namun bagi ilmuwan dan peneliti lainnya, presisi istilah ini secara statistik terlalu ekstrim jika dianggap sekedar tebakan acak tanpa campur tangan pengetahuan transendental. Setelah kita mengetahui pondasi dari sumber aslinya yang di luar perkiraan manusia, kita akan menyelami lebih dalam dari lembar satu ke lembar berikutnya, agar kecocokan dan teori yang tertulis dalam Al-Quran benar menjadi petunjuk, bukan sekedar untuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan untuk alam semesta dan seisinya. Bayangkan sebuah masa di mana tidak ada bintang, tidak ada planet, bahkan tidak ada ruang dan waktu. Semuanya hampa, pekat, dan tanpa wujud. Lalu dalam satu fraksi detik yang amat singkat, sebuah dentuman raksasa terjadi. Sebuah ledakan dahsyat yang secara instan melahirkan miliaran galaksi dan triliunan bintang yang kita lihat di malam hari. Inilah peristiwa monumental yang oleh para ilmuwan modern dikenal sebagai teori Big Bang. Selama ratusan tahun, peradaban manusia mempercayai sebuah pandangan kuno yang menganggap bahwa alam semesta ini sifatnya abadi. Banyak gagasan klasik meyakini jagat raya sudah ada sejak dulu kala, tidak pernah berubah, tidak memiliki awal, dan bergerak tanpa ada yang merancang. Namun pada tahun 1920-an, perhitungan matematika Alexander Friedman dan konsep fisika dari pastor Georges Lemaitre mulai mengguncang keyakinan tersebut. Mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa alam semesta tempat kita hidup ternyata tidak diam. Jagat raya ini mengembang dan membengkak dengan kecepatan luar biasa, mirip seperti balon raksasa yang ditiup tanpa henti. Logikanya sederhana. Jika kita memutar balik pita waktu ke masa lalu, artinya seluruh galaksi, planet, hingga atom-atom di tubuh kita pernah menyatu dalam satu titik tunggal yang sangat padat dan panas tak terhingga. Fisikawan peraih Nobel Steven Weinberg dalam kajian kosmologi modernnya bahkan menggambarkan bahwa pada fase terawalnya, seluruh materi di jagat raya ini tidak lain hanyalah gumpalan awan asap atau gas pekat yang sangat panas. Dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang sains murni, seluruh rangkaian peristiwa ajaib ini dipandang sebagai hasil dari hukum fisika dan reaksi kosmik alami yang terjadi selama 13,8 miliar tahun. Sains percaya bahwa melalui mikroskop canggih, teleskop ruang angkasa dan rumus matematis yang rumit, manusialah yang secara independen berhasil membongkar rahasia asal-usul mereka sendiri. Bagi kelompok yang memegang pandangan ini, tidak ada campur tangan supranatural. Segalanya adalah bentuk kejujuran hukum alam, materi, dan gravitasi semata. Namun, jika kita menengok dari sudut pandang yang berbeda, ada sebuah teka-teki besar yang justru membuat banyak peneliti geologi dan kosmologi terperangah. Jauh sebelum Lemaitre mempublikasikan teorinya, dan jauh sebelum teleskop Hubble diluncurkan ke luar angkasa, sebuah kitab dari abad ke-7 yang lahir di tengah gersangnya gurun Arab telah mencatat fenomena ini dengan sangat presisi.
Kitab tersebut menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulunya adalah satu kesatuan yang padu sebelum akhirnya dipisahkan. Bahkan kondisi awal alam semesta sebelum terbentuknya bintang-bintang digambarkan secara spesifik menggunakan istilah duhan yang merujuk pada gumpalan asap. Ahli geologi ternama dunia, Profesor Alfred Kroner, sampai mengakui bahwa pengetahuan dengan tingkat ketelitian seperti ini secara rasional sangat sulit diterima jika dikatakan berasal dari pemikiran manusia pada 1400 tahun yang lalu di saat teknologi sains modern bahkan belum terbayangkan. Disinilah benturan dua perspektif itu bertemu dan memicu perdebatan yang menarik. Apakah kesesuaian antara catatan kuno ini dan temuan sains modern hanyalah sebuah kebetulan matematis yang luar biasa ekstrim? Ataukah adakah jejak dari sang perancang yang sengaja ditinggalkan agar manusia di abad modern bisa menemukannya? Jika pengetahuan raksasa tentang lahirnya alam semesta saja sudah tercatat dengan rapi di masa lampau, rahasia ilmiah apa lagi yang sebenarnya masih tersembunyi di ayat-ayat berikutnya dan sedang menunggu untuk kita bongkar? Coba tatap matahari yang bersinar hangat di atas kepala Anda. Dari sudut pandang mata telanjang, matahari tampaknya terbit di timur dan tenggelam di barat, seolah-olah mengelilingi rumah kita, bumi. Selama ribuan tahun, tepatnya sejak era astronom Yunani kuno Claudius Ptolemeus pada abad kedua, manusia sangat meyakini teori geosentris. Dalam bayangan masyarakat era itu, bumi adalah pusat dari jagat raya, sedangkan matahari dan seluruh benda langit adalah pelayan setia yang berputar mengitarinya. Keyakinan ini bertahan sangat lama dan menjadi dogma mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Baru pada abad ke-16, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus menggoyang pandangan tersebut melalui teori heliosentris. Ia menegaskan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Namun, kemenangan teori baru ini membawa asumsi lain yang tidak kalah keliru. Para ilmuwan saat itu percaya bahwa jika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka matahari itu sendiri berdiri diam tak bergeming di tengah-tengah tata surya. Matahari dianggap sebagai pilar abadi yang terpaku di ruang hampa. Butuh waktu ratusan tahun dan lompatan teknologi observasi modern hingga manusia menyadari betapa kelirunya anggapan tersebut. Hari ini, melalui satelit dan teleskop ruang angkasa, sains modern membuktikan fakta yang mengejutkan. Matahari kita ternyata sama sekali tidak diam. Tata surya kita bukanlah sistem yang statis, melainkan sebuah konvoi kosmik yang bergerak sangat cepat. Matahari meluncur menembus ruang angkasa dengan kecepatan fantastis sekitar 230.000 km per detik atau lebih dari 800.000 km per jam. Ia bergerak membawa bumi, Mars, Jupiter, dan seluruh anggota keluarga tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran raksasa yang membutuhkan waktu lebih dari 200 juta tahun. Lebih dari itu, pengamatan terhadap bintik matahari juga membuktikan bahwa matahari berotasi pada porosnya sendiri secara teratur. Jika kita melihat fenomena ini dari sudut pandang sejarah sains, perjalanan ini adalah bukti kehebatan rasionalitas manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia belajar dari kesalahan, mengoreksi dogma lama, dan perlahan-lahan menyusun teka-teki alam semesta menggunakan logika, matematika, serta teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Dari kacamata ini, penemuan pergerakan matahari adalah murni hasil evolusi intelektual yang panjang dan bertahap. Namun, di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan yang amat menarik ketika kita menengok kembali catatan sejarah literatur kuno. Di saat seluruh peradaban dunia masih terbagi antara keyakinan bumi adalah pusat alam semesta atau matahari diam tak bergerak, sebuah kitab dari abad ke-7 telah menuliskan klaim yang amat spesifik. Kitab itu menyebutkan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya sendiri, mengalir dan berenang dalam sebuah lintasan yang telah ditentukan. Secara saintifik dan historis, fakta ini menghadirkan sebuah teka-teki yang membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat gurun pada 1400 tahun lalu yang tidak memiliki teleskop, tidak mengenal kalkulus, dan tidak memiliki instrumen observasi ruang angkasa bisa menyatakan bahwa matahari memiliki lintasan orbitnya sendiri? Apakah ini hanya sekedar tebakan puitis yang kebetulan sangat akurat dengan temuan astronomi modern ratusan tahun setelahnya? Ataukah ada pengetahuan transendental yang melampaui zaman yang secara sengaja mengabarkan rahasia pergerakan kosmik ini? Pergerakan matahari yang begitu cepat namun tetap berada dalam jalurnya tanpa pernah saling bertabrakan dengan benda langit lainnya menunjukkan betapa presisinya hukum alam bekerja. Namun keteraturan kosmik ini hanyalah sebagian kecil dari keajaiban yang terjadi di atas kepala kita.
Jika pergerakan raksasa di luar angkasa sana bekerja dengan begitu rapi, apa yang sebenarnya terjadi ketika peristiwa-peristiwa langit ini berinteraksi langsung dan memberikan dampak emosional serta psikologis yang mendalam bagi manusia di bumi? Pernahkah Anda membayangkan berdiri di bawah terik matahari siang, lalu perlahan-lahan langit berubah menjadi pekat, suhu udara mendadak merosot dingin, dan sang surya berubah menjadi cincin hitam bermahkota cahaya? Gerhana, baik matahari maupun bulan, selalu menjadi salah satu pertunjukan paling magis sekaligus menggetarkan yang pernah disaksikan oleh mata manusia di sepanjang sejarah peradaban. Selama ribuan tahun, manusia memandang gerhana dengan berbagai mitos dan ketakutan. Namun secara ilmiah, mekanismenya sangat presisi. Gerhana matahari terjadi saat bulan melintas tepat di antara bumi dan matahari, melempar bayangannya ke permukaan bumi. Sementara gerhana bulan terjadi saat bumi berada di tengah, menghalangi sinar matahari menyinari sang rembulan. Namun, pernahkah Anda berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan jiwa manusia saat menyaksikan fenomena kosmik ini? Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sains modern mulai meneliti dampak fenomena ini dari sudut pandang psikologi dan neuroscience. Seorang peneliti dan psikolog bernama Dr. Kate Russo memimpin studi perintis untuk mengukur respons fisiologis dan gelombang otak manusia saat gerhana matahari total terjadi. Hasilnya sungguh mengejutkan. Pengukuran ilmiah menunjukkan bahwa saat kegelapan gerhana melingkupi bumi, otak manusia mengalami lonjakan gelombang berkepadatan tinggi, namun berfrekuensi rendah. Sebuah pola yang identik dengan pengalaman keajaiban yang amat mendalam, the awe effect. Para ilmuwan menjelaskan bahwa rasa takjub, introspeksi mendadak, hingga perasaan merinding yang dirasakan banyak orang adalah reaksi alami sistem saraf ketika manusia dihadapkan pada skala keagungan alam semesta yang melampaui rutinitas harian mereka. Dari sudut pandang sains murni, ini adalah mekanisme psikologis yang wajar, hasil evolusi otak manusia dalam merespons peristiwa alam yang sangat langka dan megah. Namun, jika kita mengalihkan pandangan ke sudut pandang yang berbeda, fenomena kejiwaan dan emosional ini menghadirkan perenungan yang jauh lebih dalam. Jauh sebelum alat pemindai gelombang otak diciptakan, aspek psikologis dari gerhana ini telah diabadikan dalam catatan sejarah 1400 tahun yang lalu. Ketika gerhana matahari terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagian masyarakat saat itu mengira bahwa langit ikut berduka atas wafatnya putra beliau yang masih kecil. Namun rumor tersebut langsung diluruskan. Beliau menegaskan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari kekuasaan Sang Pencipta, dan keduanya tidak menggelap akibat kematian atau kehidupan seseorang, melainkan untuk membuat hati manusia terpana, terpesona, dan menyadari keterbatasan mereka. Kitab suci juga mengabadikan gambaran puitis dalam surah Al-Qiyamah ketika cahaya bulan menghilang dan matahari dan seperti bulan seolah dikumpulkan dalam satu peristiwa yang menggetarkan jiwa. Ketika gerhana terjadi, Rasulullah SAW bergegas menuju masjid dengan rasa cemas dan takjub yang mendalam, melaksanakan ibadah dengan berdiri, ruku dan sujud terlama yang pernah disaksikan para sahabatnya, lalu menyerukan manusia untuk bersedekah, berdoa, dan berzikir. Disinilah letak persimpangan menarik antara dua kacamata pemikiran. Apakah lonjakan rasa kagum, efek introspeksi serta getaran emosional yang terukur oleh instrumen sains modern hari ini hanyalah sekedar reaksi kimiawi saraf biologis belaka? Atau apakah ada hubungan tersembunyi yang sengaja dirancang antara hukum fisika benda langit dan kesadaran emosional manusia? Sebuah sinyal alami yang mengajak manusia untuk sejenak berhenti, menatap ke atas, dan menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan jagat raya. Namun, jika interaksi antara benda langit dan emosi manusia saja sudah begitu memukau, bagaimana dengan fenomena alam yang terjadi jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Fenomena yang setiap hari kita rasakan di bumi, tetapi menyimpan kerumitan fisika dan rahasia besar yang baru bisa terpecahkan di era modern. Dari kehampaan yang meledak menjadi miliaran galaksi dalam peristiwa Big Bang, hingga tarian matahari yang meluncur dahsyat menembus kegelapan galaksi Bima Sakti. Dari presisi pergerakan benda langit yang memicu lonjakan gelombang pikiran di dalam otak manusia saat gerhana, hingga keteraturan alam yang merangkai seluruh keindahan di atas bumi. Kita telah menelusuri sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang melintasi garis batas antara ruang, waktu, sains modern, dan jejak literatur kuno dari masa lalu. Jika kita menarik benang merah dari seluruh rangkaian pembahasan ini, satu fakta besar menjadi sangat jelas. Sains dan pencarian kebenaran bukanlah milik satu kelompok, satu era, atau satu keyakinan semata.
Dunia ilmu pengetahuan modern dengan segala instrumen canggihnya seperti teleskop ruang angkasa, analisis gelombang otak, hingga perhitungan fisika matematika telah membuka mata kita tentang betapa rumit dan teraturnya alam semesta ini bekerja. Di sisi lain, fakta bahwa catatan saintifik yang amat presisi ini telah tertulis dalam sebuah kitab dari 1400 tahun yang lalu memberikan kita sebuah perspektif yang tak kalah menggetarkan. Ketika kita menyadari bahwa materi penyusun tubuh kita dahulunya berasal dari gumpalan gas kosmik yang sama, bahwa matahari tempat kita bergantung hidup bergerak dalam lintasan orbit yang presisi, dan bahwa sistem syaraf kita dirancang untuk merasa takjub saat menatap keagungan gerhana, disitulah kita mendapati bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya untuk menyapa akal manusia. Tidak ada pertentangan sejati antara akal sehat, ilmu pengetahuan modern, dan kedalaman spiritual. Setelah menelusuri seluruh rangkaian perjalanan ilmiah dan historis yang baru saja kita bedah bersama, saya berdiri di sebuah titik perenungan yang sangat mendalam. Sebagai seorang yang hidup di era modern, di mana arus informasi mengalir begitu cepat dan teknologi berkembang pesat, saya sering melihat adanya dikotomi yang keliru di masyarakat. Masih banyak orang menganggap seolah-olah sains modern dan nilai-nilai spiritualitas adalah dua kubu yang saling berseberangan, bertolak belakang, dan harus saling menjatuhkan. Namun, apa yang baru saja kita telusuri bersama menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda. Opini pribadi saya sederhana, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual sebetulnya sedang berjalan menuju satu muara yang sama, yaitu pencarian kebenaran sejati. Ketika kita melihat bagaimana sains modern membongkar rahasia Big Bang, pergerakan galaksi, hingga respons otak manusia saat menatap gerhana, kita tidak sedang menyaksikan benturan ideologi. Kita sedang melihat betapa indahnya ketika akal manusia yang sehat bertemu dengan pesan-pesan transendental yang telah tertulis melampaui zamannya. Coba kita perhatikan kembali fenomena lahirnya alam semesta. Bagi saya pribadi, sangat menakjubkan melihat bagaimana teori Big Bang dan konsep gumpalan asap, dukhon, dalam sains modern ternyata memiliki keterhubungan yang begitu selaras dengan catatan literatur kuno dari 1400 tahun lalu. Apakah ini hanya sekadar kebetulan? Secara rasional, tingkat presisi seperti ini terlalu ekstrim jika dianggap sebagai tebakan acak. Namun di saat yang sama, dalam semangat pemikiran yang bebas, saya sangat menghargai sudut pandang rekan-rekan yang memilih melihatnya murni sebagai proses alamiah fisika semata. Pendapat tersebut sepenuhnya sah dan berharga, karena justru dari ruang perdebatan itulah nalar kritis manusia terus diuji dan berkembang. Begitu pula dengan tarian kosmik matahari. Selama berabad-abad, peradaban manusia sempat terjebak dalam dogma bahwa matahari berdiri diam di pusat tata surya. Baru di era modern, sains berhasil membuktikan bahwa matahari meluncur deras dalam orbit galaksinya dengan kecepatan ratusan ribu kilometer per jam. Fakta bahwa fenomena berenang di garis edar ini telah diabadikan jauh sebelum teleskop pertama diciptakan memberikan saya sebuah keyakinan. Ada keteraturan raksasa yang sangat terencana di balik jagat raya ini. Alam semesta kita bukan hasil kebetulan yang kacau, melainkan sebuah simfoni kosmik yang disusun dengan presisi matematika yang amat tinggi.